Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar tuntas salah satu laporan keuangan yang paling penting, yaitu neraca keuangan. Dalam beberapa menit ke depan, Anda bakal tahu cara cepat buat menilai kesehatan sebuah perusahaan. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih Anda lihat satu perusahaan terus bertanya-tanya, ini perusahaannya kokoh banget kayak benteng, atau sebenarnya rapuh kayak rumah kartu yang siap ambruk? Nah, ternyata ada loh cara cepat buat tahu bedanya. Rahasianya itu tersembunyi di dalam neraca keuangan. Dan kali ini, saya akan tunjukkan gimana cara membacanya layaknya seorang profesional, jadi Anda bisa langsung dapat gambaran soal kondisi finansial perusahaan cuma dalam hitungan detik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita pahami dulu dasarnya ya. Kita akan mulai dengan apa yang sering disebut sebagai potret keuangan dari sebuah perusahaan. Jadi, apa sih sebenarnya neraca keuangan itu? Gampangnya gini deh. Coba bayangkan Anda mengambil foto dari semua aset dan semua utang perusahaan pada satu hari yang sama. Cekrek. Nah, hasil foto itulah neraca keuangan. Makanya tanggal di laporan ini penting banget, karena ini adalah potret sesaat. Semua yang ada di dalam neraca keuangan itu diatur oleh satu aturan fundamental, satu persamaan inti yang hukumnya wajib seimbang. Dan inilah dia persamaannya. Aset harus selalu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Sisi kiri dan sisi kanan harus seimbang sempurna. Nggak boleh beda sepeser pun. Nah, inilah alasan kenapa namanya neraca. Karena harus selalu seimbang. Oke, sekarang ayo kita bedah persamaan tadi satu persatu. Kita akan lihat tiap komponennya, mulai dari sisi kiri dulu, semua hal yang dimiliki oleh perusahaan. Aset itu simpelnya ya semua hal berharga yang dipunyai perusahaan. Poin kuncinya adalah cara penyajiannya. Selalu diurutkan berdasarkan likuiditas. Artinya, yang paling gampang jadi duit kayak uang kas, itu ada di paling atas. Sementara yang susah dijual kayak pabrik ada di bagian bawah. Aset ini dibagi jadi dua kelompok besar. Ada aset lancar, yaitu aset yang bakal dipakai atau diubah jadi kas dalam waktu kurang dari setahun. Contohnya ya uang kas itu sendiri atau persediaan barang. Terus ada aset jangka panjang, yang manfaatnya bisa dirasakan lebih dari setahun, misalnya gedung atau merek dagang. Sekarang, kita pindah ke sisi lain dari persamaan tadi, liabilitas. Sederhananya, ini adalah semua utang yang dimiliki perusahaan. Sama seperti aset, liabilitas juga diurutkan, tapi bukan berdasarkan likuiditas, melainkan berdasarkan kapan utang itu jatuh tempo. Dan sama kayak aset, liabilitas juga ada dua jenis. Liabilitas lancar, itu utang yang harus dibayar dalam setahun ke depan, kayak utang ke pemasok. Nah, kalau liabilitas jangka panjang, itu utang yang jatuh temponya masih lama, lebih dari 1 tahun. Contohnya pinjaman bank jangka panjang. Dan komponen terakhir adalah ekuitas pemegang saham. Cara paling gampang buat ngertinya gini, kalau perusahaan jualan semua asetnya buat bayar lunas semua utangnya, nah sisa uangnya itulah yang disebut ekuitas. Ini adalah kekayaan bersih yang sesungguhnya jadi hak para pemilik bisnis. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih caranya para profesional menganalisis neraca keuangan cuma dalam hitungan detik? Mari kita bongkar rahasianya. Rahasianya adalah dengan mengabaikan ratusan angka lain dan fokus cuma ke 5 ini. Pertama, kas, buat lihat seberapa banyak amunisi yang mereka punya. Kedua, total utang, buat ngukur risikonya. Ketiga, goodwill. Ini petunjuk apakah mereka tumbuh sendiri atau doyan belanja perusahaan lain. Keempat, laba ditahan. Ini semacam rapor profitabilitas mereka seumur hidup. Dan terakhir, saham treasury, buat lihat seberapa percaya diri perusahaan sama sahamnya sendiri. Biar makin kebayang, ayo kita langsung praktekkan teknik 5 langkah ini dengan contoh beneran. Kita akan intip neraca keuangannya Chipotle per 31 Desember 2023. Angka pertama, kas dan investasi jangka pendeknya. Kita lihat di neraca Chipotle dan angkanya luar biasa, 1,9 miliar dolar. Angka sebesar itu bukan sekedar angka loh, ini adalah kekuatan. Artinya, mereka bisa dengan leluasa menumbuhkan bisnis baru, punya payung tebal buat menghadapi masa sulit, dan bisa berekspansi kapanpun tanpa perlu pinjam uang. Angka kedua, total utang. Kita periksa seluruh neraca keuangannya, dan yang kita temukan adalah 0. Benar-benar nggak ada utang sama sekali. Ini dia kombinasi impian, banyak kas dan utangnya 0. Cuma dari 2 angka ini aja kita udah bisa menyimpulkan kalau kesehatan finansial Chipotle ini ada di level paling atas. Angka ketiga adalah goodwill. Ini adalah nilai lebih yang dibayarkan waktu membeli perusahaan lain. Di sini,
Angkanya kecil banget, cuma 22 juta dolar dari total aset 8 miliar dolar. Ini pertanda yang sangat positif. Artinya, Chipotle tumbuh secara organik, membangun dari nol bukan membeli pertumbuhan, yang biasanya jauh lebih berisiko. Angka keempat, laba ditahan, nilainya 6 miliar dolar. Ini adalah bukti nyata bahwa selama bertahun-tahun, Chipotle secara konsisten lebih banyak menghasilkan untung daripada rugi, sebuah rekam jejak kesuksesan yang luar biasa. Dan angka terakhir, saham treasury. Angka 5 miliar dolar ini menunjukkan jumlah uang yang sudah dikeluarkan Chipotle buat membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar. Ini adalah sinyal kuat bahwa manajemen percaya perusahaan mereka itu bernilai lebih, dan ini juga cara mereka mengembalikan keuntungan kepada investor. Jadi, kesimpulannya, cuma dengan melihat 5 angka kunci tadi, kita bisa dengan cepat dan penuh percaya diri bilang kalau Chipotle adalah perusahaan yang super solid secara finansial. Ini menunjukkan betapa ampuhnya teknik ini. Nah, sekarang giliran Anda. Keterampilan terbaik itu didapat dari latihan. Coba deh, ambil laporan keuangan perusahaan yang Anda minati, terus coba pindai cepat 5 angka ini. Anda bakal kaget sendiri melihat seberapa banyak yang bisa Anda pelajari. Jadi, pertanyaannya adalah, perusahaan mana yang akan jadi target pertama Anda?